Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta India, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang lagi. Cus dalam videonya, Mauli membaca surat cerai dan memutuskan bahwa hubungannya dengan Kunal telah berakhir selamanya. Nandini dan Kunal saling berpelukan. Pagi berikutnya, Nandini keluar dan bertanya kemana Kunal pergi. Kunal mengatakan dirinya dan Nandini sekarang akan hidup bersama, dirinya pergi untuk membuat pengaturan untuk itu. Kunal menutup mata Nandini kemudian membawanya ke kuil Dewi Kali dan memberikan hadiah karwahaut untuk Nandini, yakni mereka akan menikah satu sama lain. Dia membawa gaun pengantin untuk Nandini. Mauli berpakaian hitam dan menangis di kamarnya. Dia melemparkan selendang merahnya ke lantai, membaca ulang surat cerai dan menangis sambil memeganginya. Kunal dan Nandini pun menikah. Mauli menangis ketika dia melihat foto-foto pernikahannya, lalu menyeka sindoornya dari garis rambut. Dia membakar semua kenangan itu. Kunal membawa Nandini ke kamar yang terang dan dihiasi. Nandini tidak percaya dia melakukan ini untuknya. Kunal ingin menghiasi seluruh hidupnya dengan bunga-bunga seperti itu dan akan membuatnya tersayang seumur hidup. Nandini mengklaim ini hanya lamunan. Kunal meyakinkan ini adalah kenyataan. Kunal menciumnya dan dengan hati-hati melepaskan perhiasannya sebelum mereka menjadi lebih intim. Masa kecil Pari dan Misty. Yamini kesal karena Kunal tidak ada di sini untuk merayakan Diwali seperti yang dilakukannya setiap tahun. Mauli pulang dengan nampan arti diisi dengan lilin. Dia bersikeras pada Radhika dan Yamini untuk bersiap-siap. Diwali adalah pesta kemenangan atas kegelapan. Radhika bersikeras agar Mauli tidak bersikap keras, dia pasti belum pulih. Mauli menangis tetapi memaksa para wanita untuk merayakan Diwali pertama dari bayinya. Di sana, Kunal melihat Nandini menghiasi atap dan menyalakan kembang api. Mauli, Yamini dan Radhika melakukan puja bersama dan menyalakan kembang api. 6 tahun kemudian, rumah Mauli didekorasi. Yamini menghargai Radhika untuk dekorasi dan memintanya untuk memanggil Mauli, di mana dia berada. Mauli datang dari belakang mengumumkan dirinya ada di sini. Dia berjalan ke Yamini, menyentuh kakinya dan memberitahu Yamini bahwa dirinya akan memecahkan rekor 6 tahun dan menyiapkan halwa. Radhika pergi merendam kacang. Mauli mengirim Pramila untuk membawa barang-barang dekorasi. Yamini mengkhawatirkan anak Mauli dan meminta Mauli untuk menelponnya. Mauli membuat panggilan, seseorang di ujung telepon memanggilnya hati yang manis dan memintanya untuk membuka pintu. Mauli dibiarkan memegang tumpukan kotak hadiah dan memintanya untuk berhenti di situ. Yamini meminta Mauli untuk memegang beberapa kotak dan membantu anaknya. Mauli mengeluh bahwa dia membeli seluruh pasar pada saat terakhir. Keranjang kelopak bunga di atas tumpukan itu terbalik, Mauli dihujani kelopak bunga. Mauli dan pria muda itu saling menatap mata. Mauli merasa gugup dan mengeluh melemparkan semua kelopak. Pria muda itu mengatakan dia telah mengatur semua ini sejak pagi, tidak bisakah dia tersenyum? Mauli tidak tersenyum. Pemuda itu mengklaim bahwa dirinya adalah Ishan Hana, dan selalu memiliki rencana cadangan. Radhika dan Yamini membahas ini adalah cinta yang dikaruniai dewa, yang kembali ke kehidupan Mauli. Ishan mengambil kotak lain yang penuh dengan kelopak bunga. Mauli mengeluh baru saja membersihkan lantai. Ishan senang dia mengisi jalannya dengan bunga dan bukan dengan duri. Yamini membela Ishan dan mengatakan Mauli pertama kali menyeret keranjang bunga. Mauli kesal dan pergi untuk pengaturan dengan Pramila. Ishan bergumam kepada Radhika tentang membawa gulab jamun dan meminta Yamini untuk tersenyum. Mauli memberitahu Pramila untuk menyelesaikan pengaturan sementara dirinya harus menjemput Misty. Mauli mendapat telepon tentang Misty saat itu, dia tegang dan bergegas keluar. Ishan mengikuti Mauli. Anak-anak bermain di taman. Cuaca memburuk. Guru datang untuk meminta anak-anak bergegas ke dalam dan dia melihat seorang gadis membantu rekan-rekannya yang menangis. Gadis yang sama memanjakan anak-anak dalam permainan kolektif. Guru senang melihat mereka. Gadis itu kemudian berjalan keluar dari tenda dan menemukan Mauli berdiri di pintu masuk. Keduanya berlari satu sama lain, Mauli memeluknya dan berputar-putar, lalu mencium gadis itu yang tidak lain adalah putrinya, Misty. Misty menawarkan pelukan pada Mauli setelah merasakan bahwa dia marah.
Isyan muncul dari belakang dan memberitahu Misty bahkan dia takut. Misty melambai ke arah Isyan memanggilnya Popsy. Isyan memegang balon di tangannya lalu berlari memeluk Misty. Isyan memutar Misty di udara. Isyan kemudian berpura-pura sedih lalu Misty memeluk dan mencium kedua pipinya. Beberapa anak bergabung dengan Misty yang memperkenalkan Isyan kepada mereka. Isyan mencoba mengingat nama mereka tetapi Misty meminta maaf kepada teman-temannya karena Popsy kehilangan ingatan. Misty mengklaim Isyan sebagai ayah terbaik. Mauli berbicara kepada guru Misty bahwa ramalan cuaca buruk, mereka datang untuk menjemput Misty. Misty tidak siap untuk meninggalkan temannya sendirian dan menunggu sampai orang tuanya datang menjemputnya. Di kamp, Mauli dan Isyan memperkenalkan diri ke Pari. Pari tergelincir sambil berdiri dan Mauli membantunya. Mauli meyakinkan Pari bahwa dirinya tidak akan pulang sampai orang tuanya datang. Isyan menelpon Radhika untuk memberitahunya bahwa mereka sedang menunggu orang tua teman Misty. Mereka membahas Misty persis seperti ibunya, selalu siap membantu orang lain. Isyan meminta Radhika untuk mendapatkan beberapa buah-buahan saat mereka kembali. Mauli meminta guru untuk menelpon ayah Pari yang sangat tidak bertanggung jawab. Pari menjawab bahwa ayahnya pasti tidak mendapat sinyal dan Pari mengatakan dia adalah papa terbaik di dunia. Mauli meminta maaf pada Pari dan setuju bahwa ayahnya adalah ayah terbaik di dunia. Isyan menawarkan untuk membawa Pari ke rumah mereka. Pari mengatakan apapun bisa terjadi pada ayahnya, dia bahkan mungkin mendapat serangan jantung. Mauli menertawakan Pari, lalu meyakinkan Pari bahwa tidak ada yang akan terjadi pada ayahnya. Pari mengatakan cuacanya sangat buruk, dan Mauli juga seperti ibu Pari, ayahnya dapat menjemputnya dari rumah ketika dia mendapat informasi. Isyan berbagi rincian kontaknya dengan penjaga kamp. Mereka membawa gadis-gadis itu pulang. Di pintu masuk rumah, Misty dan Pari saling berbisik di telinga masing-masing. Mauli merasakan sesuatu tetapi Isyan turun tangan dan meminta Mauli untuk tidak ikut campur dalam masalah anak-anak. Pari melepas sepatu dan gadis-gadis berlari melalui tangga. Di rumah, Mauli mengatakan kepada Radhika bahwa Misty akan datang melalui tangga dengan seorang teman. Pari berlari di atas warna merah rangoli dan menodai lantai rumah. Semua orang termasuk Mauli tersenyum. Yamini mengklaim Laksmi telah mencapai rumah mereka. Misty memperkenalkan Pari ke Yamini. Radhika juga senang bertemu dengannya. Yamini berbicara kepada Pari dalam bahasa kode bentuk pendek. Mauli meminta Misty untuk membawa Pari ke kamarnya, menyegarkan diri dan mengganti pakaian untuk puja. Isyan datang ke Mauli dan meminta bantuan memasang mantel pinggangnya. Dia lalu berterima kasih kepada Mauli. Mauli meminta maaf pada Isyan karena Misty mempermalukannya sebagai Popsy. Isyan mengatakan tidak apa-apa, Misty telah melihatnya sebagai ayahnya selama 3 tahun terakhir, dan hanya saja dirinya dan Mauli tidak menikah. Isyan mengatakan mungkin ada suatu hari ketika Mauli mengatakan aku mencintaimu dan ingin menikahimu, dan hari itu mungkin dia membalikkan wajahnya dan menari-nari dengan persetujuan. Mauli yang awalnya serius sekarang tertawa. Di dalam kamar, Misty menunjukkan pakaiannya ke Pari. Pari mengatakan ayahnya tidak pernah memintanya untuk ganti saat berdoa, ia mengklaim semua orang sama untuk Tuhan. Misty mengatakan ibunya mengklaim hal yang sama. Pari mengambil foto Kunal dari tasnya dan menciumnya, mengklaim ayahnya sebagai pria terbaik. Misty merasa emosional dan ingin melihat foto Kunal. Misty melihat foto Kunal sebagai ayah Pari. Sementara itu Isyan memberi tahu Mauli bahwa Misty belum melihat foto ayahnya tapi ini baik untuknya, kalau tidak dia pasti mencintai ayahnya, Misty bahkan tidak tahu nama ayah kandungnya. Mauli terganggu memikirkan Kunal yang menganggapnya memalsukan kehamilannya dan menangis diam-diam. Mauli memutuskan tidak akan membiarkan Kunal atau masa lalunya membayangi Misty selamanya. Mauli mencoba menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Isyan memegang tangannya untuk membantunya. Mereka berpegangan tangan untuk menjaga agar api tidak padam. Isyan mengatakan perlu beberapa waktu agar nyala api bisa menyala, 2 tangan lebih baik daripada 1. Misty dan Pari sedang bermain di ruangan itu. Misty berlari dengan foto Kunal sementara Pari mengikutinya. Yamini datang ke Mauli dan mengatakan telah melihat dia membakar ingatannya dengan Kunal, dan Isyan telah menjadi hadiah dewa untuk Mauli. Yamini bisa menjamin Isyan akan membuat Mauli lebih bahagia dari Kunal. Yamini ingin menjadikan Isyan sebagai menantunya.
Mauli masuk ke dalam untuk membawa Misty dan Pari keluar untuk puja. Misty dan Pari duduk di sudut diam-diam, lalu memutuskan untuk menakuti Mauli. Segera, pintu kamar mereka terbuka. Mauli masuk dengan topeng meninggalkan gadis-gadis gemetar di sudut. Mereka memanggil Radhika untuk meminta bantuan. Mauli melepas topeng dan memeluk para gadis. Dia melihat foto yang tergeletak di lantai. Misty mengatakan itu foto ayah Pari. Yamini memanggil Mauli di luar untuk puja. Mauli meninggalkan ruangan sebelum melihat foto itu. Selama puja, Misty dan Pari memegang nampan bersama untuk arti. Setelah itu, Isyan menawarkan mereka prasad yang lezat dan berjalan dengan piring sementara para gadis mengejarnya. Mauli kemudian membagikan prasad. Di meja makan, Pari bertanya apakah ayahnya belum menelepon. Mauli mengatakan dia tidak melakukannya, tapi dia pasti akan menelepon ketika dia tahu Pari ada di sini. Pari kesal. Mauli memperhatikan suasana hatinya yang buruk lalu menanyakan masakan kesukaannya. Pari berkata hanya suka makanan India, Hir. Mauli tertekan oleh masa lalu, ingatannya dengan Nandini. Kunal tiba di summer camp dan memanggil Pari. Penjaga berlari ke Kunal dan mengatakan anak-anak sudah pulang. Kunal meraih kerah penjaga bertanya tentang putrinya, dia baru ke negara ini dan tidak menyadari apapun di sini. Penjaga berbagi rincian Isyan dan Mauli yang telah membawa Pari pulang. Mauli membawa hir panas untuk semua orang. Isyan mengklaim untuk menghabiskan seluruh mangkuk. Mereka menikmati hir bersama. Pari berterima kasih kepada Mauli dan memuji kelezatan hirnya. Misty bertanya kepada Mauli apakah dia memasak hir ini, itu tidak baik sama sekali. Semua orang diam seketika. Misty tertawa bahwa itu terlalu bagus. Mauli datang untuk menggelitik Misty dan memeluknya. Kunal merasa tertekan dan meminta maaf kepada Pari. Dia menelpon nomor Isyan dengan khawatir. Mauli melihat Pari tampak kesal dan memeluknya. Pari datang ke Mauli dan senang bisa dipeluk. Misty bergabung dengan Pari. Mauli sekarang geli menggelitik. Gadis-gadis itu lari. Isyan bergabung dengan mereka. Kemudian ponsel Isyan berdering di dekatnya. Mauli memintanya untuk mengangkat telepon tapi Isyan sibuk bermain dengan anak-anak. Terima kasih telah mampir di channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini